Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Bu Wika. Anak-anak yang hebat, selamat pagi dan semangat pagi. Anak-anak kelas 4, hari ini kita masih belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan IPS. Materi IPS yang akan kita pelajari hari ini: 1. Pemanfaatan sumber daya alam. 2. Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, pertama kita belajar pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Dan sumber daya alam ini dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Contohnya matahari, manfaatnya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, untuk sel surya, mobil sel surya juga bisa, untuk menjemur baju, garam, ikan asin, kerupuk. Matahari menghasilkan vitamin D berguna untuk tubuh. Matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Tanah manfaatnya untuk bercocok tanam, pemukiman, tempat bangunan aktivitas perekonomian seperti pabrik, pasar, toko, mal. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui: air untuk minum, mandi, mencuci, pengolahan bahan makanan, irigasi atau mengairi sawah atau pertanian, transportasi, PLTA, pembangkit listrik tenaga air dan untuk menyiram tanaman. Udara dan angin. Udara untuk bernafas bagi makhluk hidup. Angin untuk membangkitkan energi gerak. Angin juga membantu proses penyerbukan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Sumber daya alam yang lainnya: sungai, ya, untuk mengairi sawah atau irigasi, untuk transportasi, tempat ikan hidup dan berkembang biak, untuk pembangkit listrik tenaga air. Waduk atau danau sebagai tempat rekreasi alam, untuk mengairi pertanian atau sawah yang disebut irigasi, dan PLTA. Sumber daya alam laut manfaatnya sumber protein hewani, karena di laut itu tempat hidup ikan, kerang, dan cumi-cumi. Laut juga penghasil rumput laut untuk bahan makanan, obat-obatan, bahan kosmetik. Laut juga sebagai tempat objek wisata, transportasi antar pulau. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis karena jumlahnya terbatas. Proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: untuk minyak bumi, ini merupakan sumber daya energi. Iya, diolah menjadi bahan bakar, misalnya minyak tanah, solar, bensin, pertamax, pertalite, premium, aftur, dan lain-lain. Ada bahan tambang. Bahan tambang itu antara lain ada batu bara, manfaatnya untuk keperluan industri, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan masih ada manfaat lainnya. Pasir, manfaatnya untuk bahan bangunan, selancar pasir. Kura-kura biasanya menyembunyikan telurnya di dalam pasir. Timah sebagai bahan lapisan produk baja, bahan produk kaca juga bisa. Nikel, pelapis anti karat untuk pembuatan kawat,
dan rangka otomotif atau rangka kendaraan bermotor. Emas, perak, intan dimanfaatkan untuk bahan perhiasan. Pelestarian sumber daya alam. Nah, kita tidak hanya memanfaatkan saja, tapi kita juga harus melestarikannya. Nah, menjaga kelestarian sumber daya alam itu dapat diupayakan sebagai berikut. 1. Menjaga kesuburan tanah. 2. Membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah atau erosi. 3. Menanam pohon di tanah kosong atau disebut dengan reboisasi. 4. Pemakaian air dengan hemat. 5. Membuat lubang resapan air. 6. Menjaga kebersihan sumber air. Untuk yang nomor 1, 2, 3 ini merupakan upaya pelestarian tanah. Untuk yang 4, 5, 6 merupakan upaya pelestarian air. Tujuh, penebangan pohon di hutan dengan cara tebang pilih. 8. Reboisasi hutan. 9. Menggunakan barang tambang dengan hemat dan efisien. 10. Daur ulang barang tambang logam. 11. Menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, pukat harimau. 12. Menjaga kebersihan sungai dan laut. Untuk yang nomor 7, 8, 9 ini merupakan pelestarian hutan. Nomor 7 dan 8 merupakan pelestarian hutan. Untuk nomor 9 dan 10 adalah contoh pelestarian barang tambang. Nomor 11 dan 12 ini pelestarian ikan atau pelestarian sumber sungai dan laut. Kesimpulan pembelajaran hari ini dan pesan moral yang bisa kita ambil adalah keberadaan sumber daya alam sangat penting dan perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan di masa sekarang dan yang akan datang. Ya, terima kasih anak-anak, kita sudah belajar tema 6 subtema 2 muatan IPS bersama Bu Nika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan, jaga lingkungan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.